Pada pembelajaran kali ini di kelas 11 untuk semester 1, bab pertama kita akan membahas tentang kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa wilayah laut Indonesia itu sangat luas sekali dengan segala potensi kekayaan laut yang dimiliki. Contohnya laut yang ada di Wakatobi, Laut Bunaken, Raja Ampat, Karimun Jawa, dan masih banyak lagi kekayaan laut Indonesia yang bisa kita eksplor untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bidang kemaritiman atau kelautan. Nah, Indonesia sendiri itu 3/4 wilayahnya itu adalah laut. Jadi kalau ada yang bilang nenek moyang Indonesia adalah seorang pelaut, itu tidak salah karena memang wilayah Indonesia lautnya itu sangat luas sekali. Nah, hal ini mendorong potensi wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, apa toh poros maritim dunia itu? Jadi poros maritim adalah sebagai busur atau acuan kelautan di mana gagasan strategis untuk perbaikan transportasi laut dan perhubungan antar pulau. Jadi poros maritim ini dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi kelautan di berbagai daerah, di berbagai pulau. Jadi penghubung antara satu pulau dengan pulau yang lain. Selain itu sebagai pengembang industri perkapalan dan perikanan. Sehingga langkah-langkah ini dimanfaatkan untuk menunjang potensi kelautan Indonesia sebagai jalan untuk pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. Nah, apa yang melatar belakangi Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia? Jadi ada beberapa faktor, ada beberapa alasan yang menyebabkan Indonesia itu bisa menjadi poros maritim dunia. Salah satunya itu dipengaruhi karena letak dari negara Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa letak Indonesia itu sangat strategis ya. Jadi letak Indonesia itu nanti akan berpengaruh juga pada poros maritim Indonesia di kancah internasional atau kancah dunia. Nah, apa saja letak Indonesia itu? Jadi letak Indonesia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada letak astronomis, kemudian ada letak geografis, ada letak geologis, letak maritim, dan letak geomorfologis. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu dari letak-letak Indonesia itu. Nah, yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis itu apa toh? Jadi letak astronomis Indonesia itu adalah letak yang didasarkan pada garis bujur dan garis lintang. Nah, bisa kita lihat di peta ini ya. Nah, ini adalah letak Indonesia secara astronomis. Peta Indonesia secara astronomis. Jadi secara astronomis Indonesia itu berada di antara garis lintang yaitu 6 derajat lintang utara ya. Ini kalau di atas itu adalah utara dan 11 derajat lintang selatan serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi wilayah Indonesia itu sangat luas sekali jika dilihat dari letak astronomisnya, sehingga bisa mempengaruhi Indonesia itu dibagi menjadi 3 daerah pembagian waktu, di mana ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, jadi letak astronomis Indonesia ini itu mempengaruhi terhadap kehidupan di Indonesia pula. Nah, nanti sebagai tugas kalian adalah mencari dari pengaruh letak astronomis Indonesia, baik dari pengaruh letak lintangnya maupun pengaruh dari letak bujurnya. Nah, sebagai salah satu contoh dari letak lintangnya itu mempengaruhi terhadap kondisi iklim di Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu memiliki iklim tropis. Nah, kenapa iklim tropis? Karena Indonesia itu berada di lintang ini 6 derajat sampai 11 derajat lintang utara, lintang selatan. Karena kalau iklim tropis itu adalah iklim yang berada di antara lintang 0 sampai 23,5 derajat, baik itu lintang utara maupun lintang selatan. Ya. Jadi negara-negara yang berada di wilayah